Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oh iya, untuk hari ini ada yang izin tidak masuk? Oh iya, udah ada suratnya di meja ibu tadi. Aprilia Sinta tidak masuk ya? Iya, karena sakit. Ya, oke. Ya, jadi hanya yang tidak masuk hanya Aprilia Sinta ya. Iya, alhamdulillah kalau semuanya sehat, puasanya lancar, alhamdulillah. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, saya minta Tika selaku ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, terima kasih karena telah memimpin doa. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Untuk tugasnya tadi sudah saya koreksi. Nanti Tika bisa diambil di meja saya ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang pencatatan penjualan konsinyasi. Nah, nanti di sini kita akan membahas apa sih itu penjualan konsinyasi. Yang pertama itu, nanti yang kedua mengenai perjanjian konsinyasi, dan yang ketiga ada pencatatan dalam penjualan konsinyasi. Nah, sebelumnya di sini mungkin udah ada yang tahu apa itu penjualan konsinyasi? Iya, Wardah Sasmita? Iya, benar. Penjualan konsinyasi itu adalah situasi di mana pihak pedagang barang dagangan persediaan bertindak sebagai agen bagi pemilik sebenarnya. Jadi di sini penjualan konsinyasi itu penjualan dengan cara penitipan. Oke, selanjutnya siapa saja pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi? Nah, dalam penjualan konsinyasi itu terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama disebut dengan pihak pengamanat, yang kedua ada pihak komisioner. Jadi pengamanat itu yang menaikkan barang kepada pihak komisioner. Nah, komisioner ini yang menerima barang titipan dari pihak pengamanat. Jadi simpelnya seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik penjualan konsinyasi. Untuk karakteristik yang pertama yaitu barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik barang konsinyasi masih di tangan pengamanat. Yang kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan. Yang ketiga, pihak pengamanat sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi sejak saat pengiriman barang sampai komisioner berhasil menjual pada pihak ketiga. Dan yang terakhir ada komisioner dalam batas kemampuannya memiliki kewajiban menjaga keamanan dan keselamatan barang komisi yang diterimanya. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian penjualan konsinyasi. Di sini ada keuntungan kerugian bagi pihak pemilik produk atau pengamanat dan juga bagi pihak penyalur atau komisioner. Keuntungan bagi pemilik produk yang pertama bisa dipasarkan leluasa. Yang kedua, tidak perlu mengurusi langsung ke konsumen. Yang ketiga, lebih fokus mengelola kualitas produk. Untuk kerugiannya, yang pertama ada jika pemilik toko tidak sesuai, produk dapat tidak laku. Yang kedua, kurangnya promosi oleh pihak toko. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan harus menunggu waktu. Nah, sedangkan bagi pihak penyalur atau komisioner, keuntungannya yang pertama memperoleh laba. Yang kedua, minim resiko. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, display produk di toko terlihat banyak. Untuk kerugiannya, karena barang bukan milik sendiri, maka kecil kemungkinan mengalami kerugian komisioner. Nah, selanjutnya ada perjanjian konsinyasi. Perjanjian konsinyasi dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara komisioner dan pengamanat karena sudah berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian konsinyasi. Jadi di sini perjanjian itu penting karena agar tidak terjadi kesalahpahaman antara komisioner dan juga pengamanat. Selanjutnya ada isi perjanjian konsinyasi. Biasanya isi perjanjian konsinyasi itu yang pertama ada beban yang dikeluarkan komisioner yang ditanggung oleh pengamanat. Yang kedua, kebijaksanaan harga jual dan syarat kredit. Yang ketiga, komisi bagi komisioner. Dan yang keempat, laporan pertanggungjawaban oleh pihak komisioner kepada pihak pengamanat. Selanjutnya ada hak dan kewajiban komisioner dalam perjanjian konsinyasi. Hak komisioner yang pertama mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut. Yang kedua, dalam batasan tertentu komisioner diberikan hak memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya.
Yang ketiga, memberikan syarat pembayaran kepada langganan dalam menjamin pemasaran yang bersangkutan. Sedangkan kewajibannya yang pertama ada melindungi keamanan dan keselamatan barang dari pihak pengamanat. Yang kedua, mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang dari pengamanat. Yang ketiga, mengelola administratif secara terpisah. Dan yang terakhir, membuat laporan secara periodik barang yang diterima. Selanjutnya ada pencatatan dalam penjualan konsinyasi. Nah, di sini terdapat dua metode. Yang pertama metode terpisah dan yang kedua ada metode tidak terpisah. Untuk contohnya, pada tanggal 1 Oktober 2016, PT Maju yang baru beberapa bulan beroperasi mengadakan perjanjian konsinyasi dengan PT Mapan. Nah, transaksinya yang berhubungan konsinyasi pada bulan Oktober yang meliputi yang pertama, PT Maju menitipkan 5 unit bak truk ke PT Mapan untuk dijual dengan harga pokok 10 juta rupiah per unit, sedangkan harga jual ditentukan 14 juta rupiah per unit. Kemudian yang kedua, PT Maju membayar biaya angkut sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, PT Mapan berhasil menjual seluruh barang secara tunai. Yang keempat, PT Mapan membayar pengiriman kepada konsumen akhir sebesar 2.500.000. Dan yang kelima, PT Mapan mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT Maju. Dan yang keenam, PT Mapan mengirimkan uang kepada pengamanat. Jadi transaksi pertama tadi pencatatannya oleh pengamanat, barang konsinyasi didebet dan juga persediaan dikredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian komisioner tidak melakukan pencatatan dan hanya membuat memo yang isinya menerima titipan 5 bak truk dengan harga pokok 10 juta per unit dengan komisi 20% dari hasil penjualan. Kemudian untuk transaksi yang B tadi, pengamanat mencatatnya barang konsinyasi di debit, kas dikredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian komisioner tidak melakukan pencatatan karena semua biaya ditanggung PT Maju. Untuk transaksi yang C, pengamanat melakukan pencatatan. Pengamanat tidak melakukan pencatatan karena dilakukan oleh PT Mapan. Sedangkan komisioner mencatatnya kas debit, barang komisi dikredit sebesar 70 juta rupiah. Ini dari 14 juta tadi dikalikan dengan 5 unit bak truk. Kemudian transaksi D, pengamanat tidak melakukan pencatatan karena proses penjualan kewajiban pihak komisioner dan ongkos angkut ke pembeli terakhir dibebankan dari 14 juta tadi dikalikan dengan 5 unit bak truk. Kemudian transaksi D, pengamanat tidak melakukan pencatatan karena proses penjualan kewajiban pihak komisioner dan ongkos angkut ke pembeli terakhir dibebankan PT Mapan, tetapi biaya yang dikeluarkan diperhitungkan oleh PT Maju saat penerimaan hasil penjualan. Sedangkan komisioner mencatatnya barang konsinyasi di debit, kas dikredit sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi E terdapat dua pencatatan, yaitu pendapatan komisioner dan juga penjualan kepada pengamanat. Untuk yang pendapatan komisioner, pengamanat mencatatnya tidak melakukan pencatatan, sedangkan komisioner mencatatnya biaya komisi debit dan juga berarti komisi dikredit sebesar 14 juta rupiah. Ini didapatkan dari 20% dikalikan dengan 70 juta rupiah. Sedangkan untuk yang penjualan kepada pengamanat, mencatatnya piutang komisioner, barang konsinyasi biaya di debit, yang dikredit adalah barang konsinyasi penjualan. Untuk piutang komisioner sebesar 53.500.000 rupiah, barang konsinyasi biaya sebesar 16.500.000 rupiah, kemudian barang konsinyasi penjualan sebesar 70 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk transaksi F, yaitu pengamanat mencatat dengan kas debit, sedangkan piutang komisioner dikredit sebesar 53.500.000 rupiah. Sedangkan untuk yang komisioner, utang pengaman di debit, kas dikredit sejumlah 53.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada pencatatan dengan metode tidak terpisah. Untuk contohnya, pada tanggal 1 November 2016, PT Surya mengadakan konsinyasi dengan Toko Bumi. Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi untuk bulan November 2016 adalah A. PT Surya mengirim 100 unit barang ke Toko Bumi. Harga pokok barang adalah Rp300.000, sedangkan harga jualnya ditentukan Rp500.000. Kemudian yang B, PT Surya untuk bulan November 2016 adalah A. PT Surya mengirim 100 unit barang ke Toko Bumi. Harga pokok barang adalah Rp300.000, sedangkan harga jualnya ditentukan Rp500.000.
Kemudian yang B, PT membayar biaya angkut sebesar Rp500.000. Yang C, toko bumi menerima barang dari PT Surya dan membayar perakitan sebesar Rp200.000. Yang D, toko bumi berhasil menjual seluruh barang dagang secara tunai. Yang E, toko bumi mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT Surya. Dan yang F, toko bumi mengirimkan kas yang menjadi hak PT Surya. Kemudian untuk transaksi A, komisioner dan juga pengamanat tidak melakukan pencatatan pengiriman barang dalam jurnal, tetapi membuat memo. Isinya, pengamanat telah menitipkan 100 unit barang dagang dengan harga pokok Rp300.000 per unit, komisi 15% dari hasil penjualan. Memo yang dibuat pihak komisioner menyatakan menerima titipan 100 unit barang dengan harga pokok Rp300.000 per unit, komisi 15% dari hasil penjualan. Kemudian untuk transaksi yang B, pengamanat mencatat biaya angkut di debit dan kas di kredit sebesar Rp500.000. Kemudian komisioner tidak melakukan pencatatan karena semua biaya ditanggung PT Surya. Nah, kemudian untuk transaksi yang C, pengamanat tidak melakukan pencatatan, sedangkan komisioner mencatat utang pengamanat PT Surya di debit dan kas di kredit sebesar Rp200.000. Kemudian transaksi yang D, pengamanat tidak melakukan pencatatan karena tidak melakukan penjualan langsung, sehingga mencatat penjualan adalah pihak komisioner. Sedangkan komisioner mencatat kas di debit, barang komisi penjualan di kredit sebesar Rp50 juta dan juga pembelian di debit, utang pengamanat di kredit sebesar Rp42.500.000. Kemudian transaksi E, pengamanat mencatat biaya komisi dan biaya perakitan di debit. Untuk biaya komisi sebesar Rp7.500.000, sedangkan biaya perakitan di debit sebesar Rp200.000. Sedangkan untuk penjualan sebesar Rp50 juta. Karena di sini terdapat piutang komisioner toko bumi yaitu sebesar Rp42.300.000. Kemudian pihak komisioner tidak melakukan pencatatan. Sedangkan transaksi yang F, pengamanat mencatat kas di debit, piutang komisioner di kredit sebesar Rp42.300.000. Kemudian komisioner mencatat utang pengamanat di debit, kas sebesar Rp42.300.000. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, di sini Ibu mau memberikan pertanyaan nih. Ibu ulangi lagi sebagai pemahaman kalian. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Ibu tadi? Oh, belum ada. Oke, kalau gitu ganti Ibu yang tanya nih ya. Berarti tadi dari yang Ibu sampaikan, apa pengertian dari penjualan konsinyasi? Oke. Iya Wanda, iya benar. Kemudian dalam penjualan konsinyasi itu terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Oke, alhamdulillah semua udah paham dari materi yang Ibu sampaikan. Nah, di sini untuk penjelasannya sendiri contohnya gini. Misal kantinnya Bu Wario, kantin belakang itu ya. Itu kan setiap pagi untuk Bu Nurul menitipkan barang dagangan salad buah di situ. Nah, itu namanya penjualan konsinyasi tapi dalam skala kecil. Nah, jadi Bu Nurul yang menitipkan salad tadi disebut pengamanat. Dan juga untuk Bu Wario disebut komisioner. Nah, itu merupakan satu contoh penjualan konsinyasi. Jadi biasanya antara Bu Wario dan juga Bu Nurul itu nanti akan membagi komisi di antara mereka berdua berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara Bu Wario dan juga Bu Nurul. Nah, selanjutnya dari materi yang Ibu sampaikan untuk kesimpulannya, yang pertama, penjualan konsinyasi menurut IFRS adalah situasi di mana pihak pemegang barang persediaan bertindak sebagai agen. Kemudian kesimpulan yang kedua, dalam penjualan konsinyasi tadi terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama ada pengamanat, yang kedua ada komisioner. Kemudian barang konsinyasi dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat dan tidak diakui persediaan oleh komisioner. Kemudian yang keempat, dalam pelaksanaan penjualan konsinyasi, kontrak perjanjian pengamanat dan komisioner harus dibuat terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dalam mencatat transaksi konsinyasi tadi terdapat dua metode. Yang pertama terpisah dan yang kedua ada metode dengan tidak terpisah. Kemudian untuk nanti Tika bukunya bisa diambil di meja Ibu ya. Untuk tugas hari ini kita melakukan observasi saja. Kalian mencari contoh, nanti satu kelas dibuat kelompoknya seperti kemarin tadi. Satu kelas dibuat 6 kelompok. Nanti kalian melakukan observasi dengan penjualan konsinyasi yang ada di sekitar kalian.
Nah, dalam observasi nanti kalian bisa menanyakan terkait dengan pencatatan dan juga barang dagangan apa saja yang dititipkan oleh pengamanan ke komisioner. Jadi nanti satu kelas dibuat 3 kelompok aja kalau gitu. Jadi satu kelompok 10 anak ya nanti ya. Kelompoknya nanti nama kelompoknya disetor ke ibu, dikumpulkan di mejanya Ibu Melinda ya. Oke. Berarti untuk pertemuan cukup sekian karena sudah 2 jam juga. Ibu mohon untuk Tika memimpin doa pada siang hari ini. Oke, terima kasih Tika karena telah memimpin doa. Oh iya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Oke, demikian tadi materi mengenai penyelesaian. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.